Dan iya, etanol menjadi perbincangan hebat akhir-akhir ini karena ulah Bapak Menteri ISDM satu ini. Beberapa waktu lalu, perbincangan etanol ini kita masih fokus di base fuel, yang mana base fuel Pertamina yang ingin dijual ke POM swasta sudah mengandung etanol sebesar 3,5% dan itu cukup buruk bagi POM swasta. Tapi tiba-tiba masalah tersebut belum selesai, pemerintah akan menetapkan dan mencoba minimal bensin yang ada di Indonesia harus mengandung etanol 10 alias E10. Bentar. Oke, kalau hasil akhir bensin ada di E10 mungkin kita harus menerima dengan berat hati karena emang menurut regulasi sampai E20 pun masih oke-oke aja. Tapi yang kita mau tanya bagaimana dengan base fuelnya? Apakah hal ini untuk menutupi base fuel yang buruk itu? Ya kalau pikiran orang awam seperti saya nih ya, dengan mencampurkan 7,5% etanol lagi dari base fuel Pertamina, apakah langsung jadi 10%? Nanti kita cari jawabannya. Tapi yang pasti di sini adalah langkah ini seperti yang agak lucu, yang mana bukannya mengurangi atau menghilangkan etanol 3,5% di base fuel, ini malah ditambahin untuk di hasil akhirnya. Bentar, ini bukan langkah yang lucu, karena kalau dipikir-pikir lagi, ini adalah langkah yang sangat luar biasa berkat pemikiran yang jenius. Dan mungkin banyak orang yang tidak akan terpikirkan langkah ini. Mantap emang. Nah, karena udah baik-baikin, saya langsung dapat 7 juta rupiah nih. Walaupun ini belum tahu kebenaran faktanya, tapi yang namanya buzzer, kalian tahu sendiri kan. Oke, kita akan membahas E10 alias etanol 10 di kandungan BBM dan apa dampaknya. Jadi seperti yang sudah kalian tahu, etanol adalah alkohol yang biasa ada di minuman keras. Dan secara teori, pencampuran etanol ke bensin bisa mengurangi emisi karbon dioksida neto. Kenapa bisa begitu? Ya karena tanaman penyusun etanol akan menyerap CO2 selama tumbuh. Yang berarti secara teori lagi, etanol digunakan bisa menjadi langkah transisi untuk menuju bahan bakar yang lebih bersih. Itulah nilai positif dari penggunaan etanol yang digembar-gemborkan saat ini. Namun yang tidak diberitahukan adalah etanol memiliki karakteristik yang berbeda dari bensin hidrokarbon, yang mana bensin yang mengandung etanol akan memiliki energi per volume yang lebih rendah. Kemudian etanol juga memiliki sifat menarik air, yang mana etanol mampu menyerap air dari udara. Dan sayangnya etanol tidak ramah dengan karet, logam tertentu dan menyebabkan korosi atau degradasi material tertentu. Dan sayangnya lagi dengan penggunaan etanol ini akan merubah sifat pembakaran mesin kalian, yang mana karena ada tambahan oksigen ini bisa mengakibatkan perubahan suhu, kecepatan pembakaran dan kebutuhan campuran bahan bakar dan udara. Tapi tenang, mobil di Indonesia kebanyakan udah dirancang untuk menerima bensin kotor. Jadinya sudah banyak mobil modern yang udah dirancang untuk bisa menerima kandungan etanol sebesar 10% di pembakarannya. Apalagi mobil yang sudah injeksi. Karena mobil dengan sistem injeksi bahan bakar dan sudah menggunakan ECU, cenderung bisa menyesuaikan injeksi dan sudut pengapian untuk meminimalkan dampak negatif dari penggantian bahan bakar. Namun ini semua menjadi mimpi buruk untuk pecinta mobil lama, apalagi yang masih menggunakan karbu. Karena mobil mereka harus disetting ulang abis-abisan. Kalau nggak, mobil bisa berbet dan kehilangan tarikan. Namun walaupun masih aman dalam penggunaan mobil modern, ada satu hal yang kita sangat dirugikan di sini. BBM yang mengandung etanol 10% akan lebih boros daripada yang tidak menggunakan etanol atau etanol di bawah itu. Makanya kalian suka merasa nggak sih? Jika kalian isi bensin Pertamina, katakanlah Pertamax, kalian hanya bisa mendapatkan 1:13 maksimal. Sedangkan kalau pakai bensin Shell, bisa sampai 1:15. Mungkin awalnya ini cuma sugesti, tapi ketika ada berita ini, ternyata semua itu nyata, bukan sugesti semata. Dan sayangnya lagi, dengan adanya standarisasi E10 ini, kita hampir mustahil mendapatkan kehematan BBM tersebut. Kemudian selain itu, buat kalian yang punya mobil sudah berusia lebih dari 10 tahun, siap-siap aja kalian akan sering kuras tangki kalian. Kenapa? Ya karena etanol bersifat higroskopis, yang mana dia menarik air dari udara, yang berarti campuran S10 dapat menyerap air yang ada dalam ruang udara di tangki atau pipa bahan bakar. Dan ketika air larut ke dalam bahan bakar bisa terjadi fenomena phase separation atau pemisahan fase. Dan fase ini terjadi ketika etanol dan air membentuk lapisan terpisah di dasar tangki. Sebenarnya ini sudah kita rasakan buat kalian yang biasa pakai Pertamax dan pakai Shell. Jadi saya punya pengalaman di mobil yang sama ketika saya dan adik saya sama-sama menggunakan Livina L11. Saya menggunakan Shell Super dan adik saya selalu menggunakan Pertamax 92. Ketika 2 tahun pakai, kami berdua sama-sama menguras tangki bahan bakar di bengkel, karena ya dirasa tarikan udah agak berat dan lainnya. Dan yang mewujudkannya adalah tangki bensin mobil saya bersih, minim kotoran, dan tangki BBM adik saya yang menggunakan Pertamax 92 cukup berlumpur. Dan untuk mobilnya sama-sama beli baru di waktu yang hampir bersamaan. Ketika keingetan hal ini, saya langsung mencari lagi perihal Pertamax 92.
Sayangnya, saya tidak menemukan data pasti mengenai hal tersebut, apakah Pertamax 92 pakai etanol atau tidak. Dan untuk perihal Shell juga tidak menyebutkan hal tersebut karena mereka perusahaan swasta, jadi ya tidak wajib memberikan spesifikasi terperinci ke publik. Namun walaupun begitu, apakah kita bisa berspekulasi di sini? Mungkin bisa, tapi yang pasti bengkel akan tersenyum melihat hal ini. Belum lagi kalau kalian tidak menguras tangki bahan bakar kalian, dan ketika ada endapan tersebut, maka air bisa ikut terhisap ke sistem bahan bakar. Kalau udah begini, tentu aja mesin akan tersendat-sendat atau berebet. Dan kalau udah begini juga, benerinnya makin banyak lagi. Bersihin injektor, bersihin fuel pump, bersihin jalur bensin, dan tentunya kuras tangki. Dan satu lagi, jika terjadi seperti itu berarti fuel pump akan bekerja lebih keras. Kalau bekerja lebih keras, umur fuel pump biasanya semakin pendek. Tahu sendiri kan harga fuel pump original berapa? Ya, lumayan banget. Belum lagi kalau seal injektornya kena, harganya juga lumayan banget. Satu bijinya bisa sampai ratusan ribu untuk seal o-ring doang. Ya kasarnya buat kalian yang punya Avanza gen pertama, Livina L10, Rasconde, Baleno, SX4, dan semua mobil tahun 2010 ke bawah, kemungkinan besar akan merasakan hal tersebut. Karena kebanyakan mobil produksi yang di bawah tahun 2010 belum dibuat kuat untuk menahan etanol 10%. Tapi kan Formula One aja yang berambisi untuk net zero aja juga menggunakan etanol 10% di BBM mobilnya. Kenapa kita harus ribut-ribut etanol 10% di mobil kita? Bentar, memang F1 di musim 2022 regulasi bahan bakar dirubah supaya bisa menggunakan etanol 10%. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah etanol yang digunakan bukan sembarang etanol karena mereka menggunakan green etanol. Apa itu green etanol? Jadi green etanol itu adalah etanol yang dibuat dari sumber yang tidak bersaing dengan pangan atau disertifikasi. Dengan hal ini, di sini kita kayak akan lupa satu hal. Nanti bagaimana etanol yang digunakan? Bagaimana kualitasnya? Apakah baik? Jika kualitasnya baik sebenarnya ya nggak masalah banget. Karena kalau kita mau ambil contoh F1, mereka juga pakai S10. Tapi kita tahu lah ya, bukan tahu sih sebenarnya, cuman trauma aja. Pertamax aja dioplos, itu hasil jadinya. Bagaimana dengan etanol yang notabene di bahan mentah? Oh iya, hampir kelupaan. Kita akan membahas yang di awal tadi. Jika base fuel 3,5%, dibutuhkan berapa banyak campuran etanol untuk menjadikannya S10? Untuk mengetahui hal ini, saya bukan ahli matematika di sini. Dengan begitu, saya coba tanya ChatGPT di sini. Menurut ChatGPT, hitungannya begini. Base fuel yang mengandung etanol sebanyak 3,5% biasanya memiliki kapasitas di 100 liter. Dan untuk dijadikan etanol 10% berarti harus ditambahkan sekitar 7,22 liter etanol murni. Dengan adanya tambahan tersebut, hasil akhirnya adalah 107,22 liter dengan total kandungan etanol 10%. Jadinya ya, cara ini tentu aja lebih mudah daripada harus mengurangi dan menghilangkan kandungan etanol di base fuelnya. Ya, ini adalah cara pintar untuk menghilangkan masalah. Gimana nih menurut kalian tentang etanol S10 ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.